Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Iya, hari ini kita mau membahas firman Tuhan dari Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 29. Wah, Pak, panjang banget, nggak apa-apa. Baca baik-baik saudara, baca baik-baik firman Tuhan ini karena kita bisa mengerti konteksnya dengan benar. Nah, tapi dalam pembacaan kita, saya hanya beberapa ayat saja yang saya bacakan saudara untuk menegaskan poin-poin yang akan kita pelajari hari ini. Jadi apa judulnya? Judulnya adalah perhatikan waktumu. Perhatikan waktumu. Apa sih maksudnya perhatikan waktu? Saudara baca deh ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara, ini kitab Pengkhotbah ini lucu. Masa dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik dari pergi ke rumah pesta? Saudara setuju gak? Bukankah di rumah pesta itu lebih menyenangkan? Di rumah pesta itu aksesorisnya menggembirakan. Tapi rumah duka pasti ada kesedihan. Pasti ada isak tangis. Kenapa gak dibilang pengkhotbah? Ya mendingan ke rumah pesta lah daripada ke rumah duka. Tapi kenapa dikatakan pergi ke rumah duka jauh lebih baik? Nah, ini bicara tentang waktu saudara. Ternyata penulis kitab Pengkhotbah, Sang Raja Salomo ini sedang mau berkata gini sama kita. Satu waktu nanti kita akan berakhir di dalam rumah duka. Satu waktu nanti kita semua akan berakhir di kuburan. Oleh sebab itu kita harus perhatikan waktu yang kita punya selama di dunia ini. Itulah yang sebenarnya mendasari tulisan Raja Salomo. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama saudara, ayat 1. Ayat 1 bilang gini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Artinya apa? Minyak yang mahal itu, kalau bahasa sekarang saudara, itu depositonya orang zaman dulu. Kalau sekarang orang deposito di bank gitu ya, uang atau surat berharga. Tapi zaman dulu deposito mereka, simpanan mereka adalah minyak yang mahal. Tapi Salomo berkata, nama yang harum itu lebih baik daripada deposito yang banyak itu. Apa maksudnya? Ternyata kehidupan kita harus kita bangun dengan benar saudara. Hidup kita bukan tentang mengumpulkan harta. Hidup kita tentang bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Buat apa engkau kaya tapi orang benci? Lebih baik engkau biasa-biasa saja tapi orang suka dalam hidupmu. Berarti nama yang harum itu jauh lebih baik. Jangan sampai nanti ketika kita dipanggil Tuhan saudara, nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau pergi ke rumah duka, tempat di mana kita disemayamkan, nggak ada yang mau datang ke kuburan kita nanti. Kenapa? Karena kita hidupnya semasa di dunia ini tidak jadi berkat. Jadi perhatikan ya saudara, perhatikan waktu, bicara tentang perhatikan hidupmu. Tapi yang kedua, lihat ayat 1 bagian B. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Apa maksudnya? Bukankah orang sukacita ketika ada bayi yang lahir? Bukankah orang nangis ketika ada yang meninggal? Tapi kenapa dikatakan lebih baik kematian daripada kelahiran? Karena saudara, kita harus pikirkan hidup kita ini sementara. Hidup kita tidak kekal saudara. Ketika kita lahir di dunia, tahukah saudara kenapa bayi nangis? Karena dia sadar, waduh, ini saya masuk dalam dunia yang penuh dosa, dunia yang penuh dengan tantangan. Makanya bayi nangis. Gak ada yang lahir bayi ketawa saudara. Kalau ada lucu saudara, bayi lahir nangis. Tapi kalau orang di dalam Tuhan meninggal, saudara lihat deh, senyum. Kenapa senyum? Karena dia berjumpa dengan Bapa. Artinya apa? Perhatikan waktu, bicara tentang perhatikan hubunganmu sama Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu di dunia ini dengan membangun kekayaan, mencari materi tanpa membangun relasi dengan Tuhan. Jadi dua hal ini penting buat kita. Perhatikan waktumu, bicara tentang apa? Perhatikan hidupmu. Yang kedua, perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Saudara setuju yuk? Kalau setuju, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan menolong kami untuk kami bisa memperhatikan waktu kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami perhatikan hidup kami dan memperhatikan hubungan kami dengan Tuhan. Materikan firman-Mu dalam hidup kami dan Roh Kudus mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.